Iya, baik pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita pada sore hari ini. Saya kembali lagi ke Nona Evita dari Populi Center. Kalau kita membandingkan hasil dari survei-survei, ada yang menempatkan posisi pasangan nomor urut 1 di urutan nomor 1 yaitu dengan angka hampir 23, meskipun angkanya masih kecil, tetapi itu di atas pasangan nomor urut 2 yang hanya 20, sekian. Nah, apa yang membuat hasilnya bisa berbeda-beda seperti ini? Kalau mungkin Anda bisa jelaskan. Iya, tentunya yang pertama adalah kita harus lihat dulu lembaga itu terafiliasi atau tidak dengan salah satu calon kandidat. Kemudian yang kedua, menurut saya kalau terafiliasi itu sah-sah saja, asalkan harus tergabung dalam asosiasi lembaga survei. Nah, ini yang penting. Mengapa? Karena kalau kita sudah tergabung dengan asosiasi lembaga survei, kita sudah menandatangani fakta integritas dan kita siap diaudit nantinya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kejanggalan atau ada laporan atau keluhan dari masyarakat, kita bisa mengaudit itu, bisa membuka data karena kita punya hard copy-nya seperti itu, bukan wawancara imajiner. Gitu. Oke, baik. Masih ada debat kedua dan debat ketiga menjelang hari H pemilihan di 15 Februari. Kira-kira seberapa signifikan debat-debat yang akan dilaksanakan ini nanti mampu akan merubah angka undecided voters? Sangat signifikan. Kenapa? Karena masyarakat itu banyak yang menonton debat. Dan karena kan kita menanyakan mereka menonton debat atau tidak seperti itu, dan sekitar 15% yang tidak menonton debat. Ini kan artinya informasinya tersampaikan dengan baik. Nah, ini juga yang menjadi referensi mereka gitu. Jadi mereka itu melihat visi misi, benar-benar melihat visi misi dan pemaparan program yang implementatif. Oke. Bisakah kemudian mereka dengan logis dan kemudian dengan netral bisa memilah-milah, meskipun misalnya mereka sudah loyal ke salah satu pasangan calon, tetapi debat itu kemudian bisa membuat mereka berpikir untuk justru performa pasangan nomor urut lain ternyata juga bagus. Justru menurut saya kalau loyal voters itu udah tidak mungkin tidak merubah pilihan sama sekali. Karena kan istilahnya debat itu hanya ditonton sebagai preferensi, sebagai apa sih namanya, seperti konfirmasi saja gitu. Untuk konfirmasi, oh pilihan saya sudah oke gitu. Oke, baik. Pak Kris, seberapa signifikan sih kira-kira nanti kita kalau menyaksikan debat kedua dan debat ketiga? Saya tuh belajar mulai mengenai teori memilih itu 20 tahun lalu. Karena studi saya mengenai voting behavior ini ya. Jadi banyak sekali sebetulnya faktor-faktor orang banyak berdebat mengenai kenapa kok seseorang memilih partai A, partai C atau partai D. Itu ada dikelompokkan, ini ada namanya mazhab sosiologi. Mazhab sosiologi itu orang yang memang berdasarkan struktur sosial tertentu memilih partai tertentu. Orang kulit hitam itu memang sama seperti mereka, begitu. Kulit hitam di Amerika pasti Demokrat atau gitu dan sebagainya. Atau yang disebut mazhab psikologi itu identitas diri mengenai partainya. Identitas saya, kalau saya partai PDI, saya tergantung siapa calon PDIP. Atau kalau saya identitasnya partai itu mungkin belum menguat, tapi itu menjadi indikasi juga. Kemudian yang rasional, rasional itu namanya mazhab ekonomi, ya itu kalkulasi untung-untungan. Apakah untung mana ya kalau saya milih itu? Kalau milih ini katanya nggak ngusur, tapi milih ini dia tuh nggak ngusur loh, cuma mindah loh. Dan kemudian juga dikasih apa tuh surat apa tuh gratis untuk nembus kuota dan sebagainya. Nah, ini tentu ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi orang itu. Kalau untuk Jakarta sendiri, kira-kira yang mana yang paling penting buat pemilih Jakarta? Kalau Jakarta, kalau saya begini, Jakarta itu secara sampling saja. Kalau saya tanya supir saya supir taksi dan sebagainya, kebanyakan milih calon yang sudah ada faktanya. Yang lain boleh juga bagus-bagus, ganteng-ganteng, tapi baru ngomong doang. Ini sudah kerja keras, Pak. Anak saya bahkan menjadi apa itu namanya, itu tukang sapu itu grup orange itu di situ dan sebagainya, itu gitu-gitu. Itu ampuh sekali. Sebab selalu dikatakan action speak louder than words. Baik. Tindakan lebih nyaring deringnya daripada sekedar kata-kata. Baik, kita nanti saksikan bagaimana pergerakan angka elektabilitas beberapa hari nanti. Ternyata masih ada waktu. Kita akan bahas lagi soal bagaimana tadi kita masih mempertanyakan kinerja pasangan calon yang petahana, kemudian dengan orang-orang yang atau pasangan calon lain yang masih akan melakukan begitu. Nah, kalau dilihat dari apa yang
saat ini sedang bergerak, angka elektabilitasnya tidak lagi di titik terpuruk seperti waktu pertama kali dihantam. Nah, kira-kira apa peluang dari, kalau kita bicara yang lain nih Pak Kris, peluang dari dua pasangan calon lain untuk kemudian bisa mengimbangi petahana yang visi misinya maksudnya satu peluang menjadi menteri dan peluang menjadi presiden. Oke, itu untuk 1 dan 3 ya Pak Kris ya. Bukan, maksud saya kalau memang tadi pemilihnya Anda katakan bahwa mengambil dasar apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dirasakan. Kira-kira peluang yang dua lainnya harus seperti apa? Harus seperti apa mereka memaparkan visi misi mereka atau meyakinkan pemilih untuk bisa menyamakan? Bisa carikan alternatif yang masuk akal, ya, berdasarkan kekurangan apa yang bisa dibaca daripada yang dikerjakan Mas Ahok dan Mas Jarot. Apa itu yang kurang? Oh, oke. Nah, kalau saya tahu. Apa itu, Pak? Misalnya bukan cuma sekedar penggusuran Ahok dan ya. Jarot ini, tapi tidak bisa dikatakan. Misalnya Ahok Jarot harus lebih teliti. Misalnya dalam hal soal pembelian lahan. Lahan Kedutaan Besar Inggris itu lahan bukan lahan milik Kedutaan Besar Inggris, itu adalah milik negara. Okay. Jokowi sudah tanda tangan mau dibeli. Ternyata dulu palsu tuh BPN itu, data sertifikat. Ada yang ngasih ada nih Pak, yang asli. Oh, kalau begitu cabut nggak jadilah, diurus. Nah, jadi PLT itu ini dalam hal ini juga menyelamatkan Ahok, menyelamatkan Jokowi. Tapi karena kurang nggak tahu bagaimana caranya, ini menyabot ini, padahal nggak nyabot. Jadi begitu. Jadi kurangnya itu menurut saya. Kurangnya itu manusia itu manajemennya karena pasti setiap hari bawa koper gitu, bawa 3-4 koper loh. Itu saya nyaksikan sendiri si PLT ini, gitu. Bisa 5 koper karena 3 koper untuk DKI, 2 koper sebagai direktur jenderal otonomi daerah. Oke. Baik, itu harusnya jadi catatan ya. Jadi untuk dua pasangan lainnya harus lebih teliti mengevaluasi apa kinerja yang belum sempurna begitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kris dan juga Nona untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook dan juga YouTube serta Instagram. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Retmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.